Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita lanjutkan pertemuan minggu yang lalu tentang amalan ibadah di bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah itu bulan istimewa, bulan yang penuh dengan keutamaan. Sahroni layan kusoni, 2 bulan yang tidak ada kekurangan, yang ada keistimewaan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, dan Syahrul Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Bedanya kalau Ramadan itu mulia, istimewa, teristimewanya di akhir, yaitu tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29, karena adanya Lailatul Qadar. Nah, bulan Dzulhijjah istimewa, teristimewanya di awal. Minggu lalu kita jelasin ya. Nah, kenapa? Karena adanya ibadah yang merangkum semua ibadah, namanya ummatul ibadah, penghimpun semua ibadah dalam syariat Islam ada di bulan Dzulhijjah. Ibadah sholat, fasolli, ibadah kurban, ibadah puasa Arafah, ibadah haji. Nah, itulah yang membuat bulan Dzulhijjah ini sangat mulia. Karena itu jangan sia-siakan. Insya Allah hari Senin ya, kita nanti tunggu keputusan sidang isbat pemerintah tanggal 1 Zulhijjah itu hari apa. Apakah benar jatuh hari Senin? Itu boleh melaksanakan puasa sunnah. Boleh 9 hari, boleh 2 hari, boleh 1 hari. 9 hari niatnya bulan Zulhijjah, 2 hari Tarwiyah dan Arafah. Tanggal 9 puasa Arafah, puncaknya. Nah, ketika itu kita menjelaskan puncak ibadah bulan Dzulhijjah adalah kurban. Mari kita belajar sejarahnya. Ayat ini menjelaskan bagaimana sejarah kurban dari awal, yaitu Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Nah, sebelum saya jelasin ayat ini, begini ya, Nabi Ibrahim itu nabi kaya dermawan. Jarang nih nabi kaya dermawan. Saking dermawannya, setiap tahun itu berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor onta. Saya belum pernah dengar orang kaya di Indonesia seperti itu kurbannya. 1000 ekor kambing, 300 ekor onta. Misalnya seandainya nih, 1 ekor kambing 3 juta dikali 1000. Misalnya onta harga 50 juta, kita anggap dikali 300. Udah berapa miliar itu. Dan itu setiap tahun. Punya dia sendiri, kaya dermawan. Pernah kaumnya ini ngomong, antum ini hebat banget Ibrahim, kaya dermawan. Nah, ini manusia ya. Manusia itu artinya dia bukan malaikat. Jangankan kambing, jangankan onta, seandainya aku punya anak, maka aku persembahkan kepada Allah. Nah, inilah ditagih dalam surah ini, yaitu penjelasan saya begini diantaranya. Mari kita lihat. Ya. Setiap tahun itu. Makanya umatnya sampai kagum, sampai ngomong begitu terbesit. Jangankan kambing, jangankan onta. Kalau Allah kasih anak, kalau nggak punya anak, kan begitu kan? Kayak orang politik kan. Kalau saya jadi, saya akan ini. Kalau saya jadi, saya akan gratis sekolah, saya akan kasih makan. Ya, biasa lah begitu ya, gratis padahal uang kita gitu ya. Itu artinya memang janji ya. Terbesit pernah ngomong begitu, ditagih janjinya dalam ayat ini. Walaupun ini Israiliyat, ada yang mengatakan ini cerita Israiliyat, ada yang mengatakan ada benar kejadiannya benar itu. Yang sekurbannya benar, tapi yang seandainya aku punya anak, karena memang Nabi Ibrahim itu nggak punya anak sampai umur 80 tahun itu nggak punya anak. Ya, saking nggak punya anak, akhirnya istrinya Sarah itu orang yang paling cantik gitu. Saking cantiknya, Namrud itu raja ketika itu, kayak Fir'aun itu ingin punya istri Sarah, tapi dia lebih senang dengan Ibrahim karena solehnya. Ya, nah akhirnya abang ini bahasa mudanya. Abang ini udah lama gak punya anak, kita udah lama pengen punya anak. Gini aja dah, foto dekat. Oh ya, begini aja.
abang nikah lagi dah supaya punya anak, mungkin dari istri, karena saya udah umurnya udah tua kan, ya artinya umurnya nggak jauh dari Ibrahim, 80 tahun, mungkin dia 80 tahun, ya kan, artinya sekitar itulah umurnya, nggak mungkin saya punya anak. Akhirnya dipaksa secara untuk nikah lagi, ya alhamdulillah mau, karena dipaksa. Ya, makanya kalau pengen nikah lagi, nah, kita berdoa supaya istri kita memaksa kita nikah lagi. Canda ya. Nah, udah 80 tahun yang belum punya anak, tapi kita nggak mungkin dipaksa karena udah punya anak. Akhirnya dicarikanlah istri pembantunya sendiri, kastanya lebih rendah. Dia ini, Sarah ini ningrat, kayak orang bangsawan lah, darah biru itulah istilah, kalau darah biru lah, kalau di Jawa itu darah biru. Sedangkan Hajar ini pembantunya, budak, darah merah ya, budak lah, budak, darah bukan elit lah. Ya, bukan elit lah ya, bukan ningrat. Nah, inilah yang membuat orang Yahudi itu nggak percaya, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Di antaranya itu kan, dari itulah Nabi Ibrahim, Allah punya kasih anak Ismail dari Siti Hajar, dari istri keduanya. Dan istri pertamanya punya anak namanya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak inilah keturunan seluruh nabi-nabi Bani Israel, termasuk Nabi Musa dan Isa. Makanya orang Yahudi itu nggak mau dia percaya kepada Islam. Kenapa? Karena bukan level dia. Ya istilahnya kebanggaan ningratnya Sarah itu lebih tinggi daripada Hajar. Hajar itu budak gitu. Nabi Muhammad SAW dari keturunan itu, dari Ismail alaihissalam. Nah itu diantaranya, masih banyak yang lain-lainnya. Mari kita lihat ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, Nabi Ibrahim berkata, inni jahibun ila rabbi sayahdin. Sungguh aku, Nabi Ibrahim berkata nih, wajib pergi menghadap Allah agar Allah memberikan petunjuk. Jadi Nabi Ibrahim ini pergi kepada Allah, arti berdoa kepada Allah karena udah lama gak punya anak. Udah lama gak punya anak, dia berdoa kepada Allah. Padahal usianya sudah uzur. Karena dia dipaksakan. Nabi Ibrahim tetap gak punya anak pun doa. Doanya inilah yang mustajab. Makanya doa, kalau pengen punya anak soleh, doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Rabb, karuniakan hamba anak itu anak yang soleh. Anak yang soleh. Dan kedua anaknya soleh. Bahkan Nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Keduanya. Makanya doa ini jangan lupa. Pendek, ringkas, tapi luar biasa. Ya, doa untuk anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya. Kemudian, nah, ketika Allah kabarkan, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami kabarkan berita gembira dengan kelahiran anak yang sangat sabar, halim. Halim itu puncaknya sabar. Kalau sobrun sabar, halimun lebih daripada sabar, puncaknya sabar. Itulah Ismail. Makanya ada yang mengatakan Ismail sami'a, mendengar, dengar dan taat kepada Allah, perintah Allah apapun yang Allah perintahkan. Ismail. Nah, Nabi Ismail ini lahir dari wanita, tadi kan saya jelasin, Hajar. Nah, ketika sebelum lahir ini ada juga yang menjelaskan ketika hamilnya Hajar nih, Nabi Ismail, Sarah pun hamil. Ini kalau karunia Allah. Udah nenek-nenek hamil juga karena doanya. Makanya doa ini jangan dianggap remeh, doa Nabi Ibrahim. Dua-duanya hamil. Nah, biasalah perempuan itu ada cemburu kan, cemburu. Kemudian setelah lahir, bang, kayaknya nggak enak lah kita lah bersama-sama beginilah. Tolong dah, ya istilah bahasa saya nih ya, supaya memudahkan ayat ini. Abang tinggal di Mekah dah, atau jangan jauh, jangan di Palestina, itu di Palestina. Jangan di sini. Kita kan rasanya kan nggak enak gitu, sama-sama nggak enak. Sama punya anak kan lahir. Ada yang mengatakan Ismail dulu, baru Ishak. Ya, kemudian lahir, cemburu kan, karena dia lebih sayang kepada Ismail dibandingkan kepada Ishak. Nah gitu, cemburu, biasalah para wanita kan cemburu. Yang dia merasa juga paling tinggi, ningrat kan. Akhirnya karena ini juga perintah Allah juga, kemudian cemburu dari istrinya,
Nabi Ibrahim membawa Hajar ke Mekah. Mekah waktu itu bukan seperti sekarang, Pak. Yarhamukallah. Mekah waktu itu padang pasir tandus. Jangankan manusia, hewan juga nggak bisa hidup. Saking tandus-tandusnya itu. Itulah yang membuat Siti Hajar, tapi karena ini perintah Allah. Ibrahim, iya perintah Allah, Allah perintahkan. Maaf, saya meninggalkanmu, ya saya kasih bekal seadanya. Nah, Hajar ini wanita yang hebat. Saking hebatnya, ketika habis air susunya, menyusui, dia tetap berjuang. Itulah Safa dan Marwah. Dia kadang lari, kadang jalan. Dia berdoa, Rabbighfir warham. Nah, itu kan yang dilakukan oleh jemaah haji dan umrah. Seluruhnya melakukan yang sama dilakukan oleh Hajar untuk mendapatkan apa? Air. Ya, ketika 7 kali dari Safa Marwah, akhirnya Allah memberikan mukjizat dari kaki bayi Ismail kecil. Dari kakinya keluar air. Lama-lama bayi itu tenggelam. Langsung diambil, kaget ya. Langsung diambil bayinya. Lalu mengatakan, Zam-zami, kumpul, kumpul, kumpul. Makin banyak, makin besar. Air itu lebih berharga dari emas, lebih berharga dari minyak. Orang semua pada datang. Yang pertama kali menemukan air itulah jadi hebatnya, jadi tuannya. Akhirnya dibikin rumah, dikasih, pokoknya dah semua karunia Allah. Jadi kota besar yang paling pertama kaya ada siapa? Hajar dan Ismail. Kenapa? Karena air, dia punya air itu kan, Zam-zam. Dan ternyata air Zam-zam sampai kiamat tidak akan habis. Jadi kalau jemaah haji aja umroh mau ngambil berapapun boleh, cuma kan terbatas karena apa? Ya karena dibatasi oleh pesawat kan, nggak mungkin banyak, hanya 5 liter ya, 5 liter kan jemaah haji atau umroh. Kecuali kalau apa ya bohong-bohongan gitu ya, misalnya kucing-kucingan lah. Ya alhamdulillah saya pernah kucing-kucingan, alhamdulillah lolos juga bawa pakai gini ya, gitu kan ya. Itu pengalaman. Ya. Dibongkar-bongkarin, nggak boleh. Iya, nggak boleh ada magnetnya. Sekarang udah susah. Kalau dulu saya masih bisa tuh kucing-kucingan. Alhamdulillah. Tapi begini jamaah rahimakumullah, ini pengalaman. Ini menurut istilahnya majelis ulamanya Saudi lah. 1 tetes air Zam-zam ketika dicampur dengan air ini mineral jadi Zam-zam. 1 tetes. Dan itu udah fatwanya udah ada. Artinya memang Zam-zam itu air mujizat, air doa. Minum air Zam-zam itu luar biasa. Jadi kalau misalnya ini bukan bohong-bohongin ya, saya kan karena ada fatwanya dan itu benar. Saya juga membuktikan. Misalkan namanya di kampung kan habis haji kan banyak yang datang tuh. Kita cuma 5 liter kan dioplosin, tapi nggak apa-apa itu Pak. Dan itu ada fatwa, coba lihat di Google dah. Fatwa ulama Saudi, air Zam-zam dicampur dengan air biasa jadi Zam-zam semua. Itu luar biasa. Dioplos ya, kalau kita 5 liter ya nggak mungkin dong jamaah datang, apalagi Ustadz habis pulang haji ada dari majelis ini ada pengajian ini, pada datang ke rumah. Waduh gimana pengen air Zam-zam, caranya dioplos dan boleh itu. Dan itu fatwanya ada. 1 tetes ke air ini sudah jadi air Zam-zam. Ini pengalaman ya. Nah, kemudian setelah Nabi Hajar ini atau Ismail ini besar, kangen kan, pengen ketemu Nabi Ibrahim ke Mekah. Ke Mekah, kangennya itu luar biasa, langsung pelukan, bahasa saya pelukan ya. Nah, ketika kangen-kangennya, sayang-sayang dengan Ismail karena puluhan tahun kan, sekitar bukan puluhan tahun, belasan tahun, mungkin sudah mengikat akil balik. Makanya di sini falamma balagu maya sa'ya, ketika mencapai akil balik sekitar usia 15 atau 17 tahun dah, akil balik lah, 15 tahun ya akil balik ya, gantung-gantungnya gagah-gagahnya ya. Kemudian baru juga belum lama ketemu kan ya, malam apa bermimpi apa, mimpinya Nabi itu wahyu, mimpinya Nabi itu perintah Allah, bukan dari setan, bukan dari iblis, auzubillah, hanya bunga tidur. Beda dengan kita ya, kalau kita mimpi kemungkinan bisa dari Allah, kemungkinan dari setan, kemungkinan bunga tidur ya. Misalnya mimpi janda, ketemu janda kawin lagi, nah, itu namanya dari setan ya kan. Tapi kalau mimpi misalnya bertemu dengan guru kita, dengan almarhum
Ini saya pengalaman nih, almarhum Gejus Muhammad Arifin Ilham, Ustadz Arifin, mimpi. Kenapa? Ya mimpinya itu luar biasa di bulan Ramadan lagi. Selesai baca Al-Quran, selesai puasa, mimpi itu. Mimpinya untuk menyelesaikan tulisan yang dulu, yaitu disertasi. Ini makanya saya berusaha untuk kuliah S3 itu karena lewat mimpi itu awalnya. Judulnya kan tentang azikro, tentang mempertahankan. Mudah-mudahan sampai ke sidang terbuka ya S3 nanti, insya Allah bulan Juli kita masuk. Mudah-mudahan 2 tahun bisa dipertahankan judul itu tentang zikir, tentang azikro. Nah, itulah yang membuat saya harus kuliah lagi ya, insya Allah dari mimpi itu. Nah, seperti Nabi Ibrahim bermimpi, apa mimpinya? Falamma balaga ma'yusa ya qala ya bunayya, hai anakku Ismail, inni arafil manam, sungguhnya aku bermimpi, anni asbahuk, bahwa aku menyembelihmu. Jadi artinya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang sangat disayanginya. Baru berapa hari ketemu, baru ganteng-gantengnya, gagah-gagahnya, disuruh apa? Allah untuk menyembelihmu. Tapi Nabi Ibrahim itu bukan karakter ayah yang otoriter, tetap dia nanya, fanzur ma jatara, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jadi walaupun diperintah Allah lewat mimpi, tidak langsung itu anaknya sini mil, ini langsung enggak, nanya dulu ya. Ayah yang bijaksana, ayah yang demokratis dan musyawarah. Bagaimana, pikirkanlah anakku, ini perintah untuk menyembelihmu. Qala, apa jawaban Ismail? Inilah sami'a, mendengar perintah Allah, perintah ayahnya, ya abatif al, ayahku, ayah abi gitu ya, abi if'al, lakukanlah ma tu'marun, apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk menyembelihku. Masyaallah, luar biasa. Bayangkan kalau anak pinter nggak soleh ya, nak semalam ayah mimpi untuk menyembelihmu, ini pinter nih nggak soleh nih, gini aja deh Pak ada ya, bapak kan lebih tua, bapak aja yang saya bisa sembelih, enak-enak aja saya masih muda. Jawaban anak pinter tapi tidak soleh. Kalau jawaban anak soleh, pinter, soleh dan pinter, itulah jawaban Ismail. Lakukan, kerjakan ayahku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga engkau dapati aku ini insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Tadi kan halim, sangat sabar. Minas sabirin, termasuk orang sabar, karena dua-duanya sabar sebagai ayah, sabar sebagai anak, nanti sabar sebagai ibu. Inilah ya, bertarung kecintaan kepada Allah dengan bertarung kecintaan kepada anak, ya, bertarung kecintaan kepada diri sendiri apa kepada Allah. Setan sibuk, iblis nih, dengan berbagai cara. Ini bahasa saya aja nih supaya mudah. Ente itu udah lama gak punya anak, kok udah punya anak baru ketemu lagi, tega-teganya anak kamu sembelih. Aneh-aneh aja perintah Allah. Hei iblis laknatullah, bismillah, Allahu akbar, 3 kali dilempar. Jumratul ula oleh jamaah haji nanti kan. Wah, nggak kena nih, mungkin anaknya dah Ismail. Ente itu masih lama, masih muda, gagah, hebat, ganteng, masa mau-maunya disembelih anak macam apa ente? Iblis laknatullah, Allah sudah perintahkan, cintaku kepada Allah melebihi cintaku pada diriku sendiri. Iblis laknatullah, bismillah, Allahu akbar, lemparlah. Jumratul wusta, itulah jamaah haji kan. Nah, anak nggak bisa, ayah nggak bisa, mungkin emak lah, ibu lah. Siti Hajar, datang iblis. Ibu tahu nggak? Itu anakmu mau dibawa sama Ibrahim. Tahu, sembelih. Kamu ikhlas, sabar, ridho. Allah perintahkan, apapun yang Allah perintahkan, jangankan anak, saya pun siap untuk sembelih. Waduh, bingung iblis. Bismillah, Allahu akbar. Itulah 3 orang yang hebat. Ayah hebat, cinta kepada Allah. Anak hebat, cinta kepada Allah. Istri hebat, ibu yang hebat. Jadi mengalahkan cintanya kepada anaknya,
mengalahkan cintanya kepada diri sendiri, mengalahkan cintanya kepada dunia. Itulah kurban harusnya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Falamma aslama wa tallabu lil jabin. Ketika keduanya semuanya nih, Ibrahim dan Ismail berserah diri kepada Allah. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Lil jabin itu pelipisnya. Pelipis apa nama? Sebagaimana perintah Allah. Wa nadainahu ya Ibrahim. Nah, ketika mungkin kalau kita golok, kalau zaman dulu pedang, ketika sudah sampai nih, berkali-kali tuh nggak bisa-bisa tuh, kayak leher Ismail itu seperti baja. Ini kan pisau kan, golok, nggak mempan tuh. Ini dalam sebuah riwayat. Kata Ismail, tolong diasah lagi. Mungkin kudul lah kalau bahasa kita, kata Betawi itu. Apa tumpul, diasah lagi lah. Diasah lagi berkali-kali nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa Allah mengatakan? Wa nadainu ayya Ibrahim. Lalu Allah memanggil, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Itu mimpi yang Allah perintahkan kepada Ibrahim. Inna kadzalika nazil muhsinin, sungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada muhsinin. Muhsinin ini orang yang kalau Hasan baik, muhsinin terbaik, ayah terbaik, anak terbaik, ibu terbaik, muhsinin namanya. Ya, muhsin. Kalau Hasanun, Hasan baik, muhsin terbaik, orang terbaik. Inna haja lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian dari Allah yang sangat nyata. Ujian cinta kepada anak, cinta kepada diri sendiri, ya, melebihi enggak cinta kepada Allah. Wa badainahu bizibin hazim. Lalu kami tebus anak itu dengan kibas atau namanya domba yang sangat besar dari surga. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan kisah Nabi Ibrahim ini, ya, pujian pada orang-orang setelahnya, dan disempurnakan kurban ini oleh Nabi kita Muhammad SAW terus sampai akhir zaman. Ya, salamun ala Ibrahim, salam sejahtera, hormat, ya, para malaikat hormat kepada Nabi Ibrahim. Maka disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena begitu luar biasa ujian. Puncak ujiannya itu, sebenarnya ujian itu banyak dari Ibrahim. Ayahnya bikin patung, penyembah patung, ayahnya sendiri. Itu ujiannya berat dari ayahnya. Kemudian ujian dari Namrus, dibakar hidup-hidup. Kemudian ujian nggak punya anak puluhan tahun sampai 80 tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir 86 tahun baru, ya, 86 tahun ternyata usianya baru punya anak. Ya. Begitu luar biasa. Makanya, ya, kalau kita hormat malaikat, salamun ala Ibrahim. Makanya kita, ya, mesti wajib membaca sholawat Ibrahimiyah dalam sholat, ya kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, ya kan? Terus itu dalam tahiyat akhir kan, dalam sholat kan? Atau boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, boleh Sayyidina, boleh tidak, yaitu ada perbedaan ulama, tapi saya pakai Sayyidina. Kalau saya pakai Sayyidina. Salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang selalu muhsinin, berbuat baik. Innahu min ibadil mu'minin, sesungguhnya dia, Nabi Ibrahim, adalah hamba-hambaku yang mukmin. Nah, ayat 12 ini, 112 ini tentang Nabi Ishak. Saya tidak menjelaskan karena tidak berkaitan dengan ini, ya. Itulah wallahu a'lam bishawabnya ayatnya. Nah, kemarin Pak Haji Lasno bertanya, sebenarnya kurban itu lebih utama kambing, domba, atau sapi? Nah, sekarang kita jelasin, namanya fikih kurban. Saya kirim sudah di grup, ya, grup Al-Jadid tentang fikih kurban. Nanti penjelasannya insya Allah sampai tentang apa lebih baik sapi, apa lebih baik kambing, fikih kurban. Pertama, definisi pengertian kurban itu asal katanya koruba, dekat. Nah, ditambah alif dan nun, kurbanun, ya, kurban. Kalau pakai whiteboard enak dia, kurbanun, koruba, dekat. Kurbanun, mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, kurban, ya kan, kurbanun.
Nah, semakin dekat itu bahasa secara bahasa. Secara istilah adalah sembelihan hewan di hari-hari Idul Adha dan hari Tasyrik, ya, sebagai perwujudan ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah ditentukan, yaitu 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Jadi kalau bapak nggak punya uang 10, 11, nggak punya 11, 12, nggak punya uang tanggal 12, 13. Dan itu kambing lebih murah. Ya kan? Kenapa? Pedagang-pedagang kambing yang penting dia pulang modal. Harga kambing tanggal 10 biasanya mahal tuh, 4 juta, 5 juta. Tanggal 13 maksudnya ini kalau nggak punya duit, ini buat orang nggak punya duit, bapak nggak punya duit misalnya, tapi pengen kurban di akhir Tasyrik boleh, sah. Cuma masalahnya yang ngurus siapa, yang nyembelih siapa, yang bagiin siapa, ya kecuali bapak bisa ya. Dan harga lebih murah kan Pak ya. Iya memang sih. Tapi itu boleh ya. Kalau secara fikih sah, kita bicara fikih malah. Tapi Abdullah memang selesai sholat. Ayatnya inna a'tayna kalau kausar fasolli, sholatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi setelah selesai sholatnya. Kemudian istilah dalam Quran itu banyak sekali tentang kurban. Saya sudah kirim di grup. Ada kurban, ada udhiyah, ada hadyu, ada jabah, ada nahar. Wanhar kan sama aja. Itu istilah bahasa Arab. Satu hal inilah bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa. Apalagi bahasa Al-Quran. Itu pengertiannya kurban, tapi bahasa Arab itu banyak macam-macam gitu, ya kan? Kalau kita kan buku aja, kitab aja. Tapi kalau bahasa Arab itu kalimatnya bisa banyak, cuma memang pengertian beda-beda. Kurban artinya sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah artinya dekat dengan hidayah Allah, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan surganya Allah, dekat dengan ridhonya Allah, sedekat dengan berkahnya. Jadi orang yang berkurban dia semakin dekat dengan berkah, dengan rahmat, dengan magfirah, dengan pertolongan Allah. Semakin kita berkurban maka semakin dekat dengan 5 hal itu tuh. Masya Allah. Nah, udhiyah itu artinya di waktu duha. Selesai sholat kita mulai berkurban. Makanya udhiyah di waktu duha. Kemudian hadyu itu artinya sembelihan hewan di hari-hari bulan haji. Jadi alhamdulillah tahadus bi nikmah, ketika melaksanakan ibadah haji kan kita kan ada dam tuh. Biasa jamaah haji Indonesia sebagai dam, karena hajinya ada haji tamattu, ada kiron, ada haji. Nah, itu karena kondisi Indonesia ini berbeda, jadi makanya harus bayar dam. Tahadus bi nikmah, saya juga bisa kurban juga, bisa dam juga, bisa kurban juga, karena kita mendapatkan uang itu. Karena sebagai karu atau karom, ketua regu dan ketua rombongan, itu biasa dapat dari negara apa namanya, istilahnya upah. Nah itu kalau nanti jamaah yang berangkat haji, kalau dipilih sebagai ketua regu atau ketua rombongan, jadi aja, ikut aja, pokoknya bismillah, kita sanggup. Pokoknya saya nggak sanggup, jangan. Apalagi kalau masih muda, karena disitulah ladang pahala dan negara pun ngasih uang. Nah, uangnya itu kita gunakan apa? Bisa untuk kurban, kan dam kita udah bayar, dan bisa untuk kurban. Kurban di tanah haram pahalanya 100.000 kali lipat. Itu ya, sama dengan begini amalan supaya ini yang pernah umroh atau haji atau yang belum pernah, nanti suatu saat umroh pengen kembali lagi, kain ihramnya amalan Al-Mahmud Ustaz Arifin jangan dibawa pulang, berikan kepada orang di situ. Misalnya kan ada tukang, ada merebut masjid, ada yang suka bersih-bersih masjid, kita kasih tuh, kita cuci dulu, kita kasih itu Pak, insya Allah kita minta doanya, doain ya saya kembali ke tanah suci, insya Allah nanti bisa ke tanah suci lagi. Itu saya ngamalin bener Pak, alhamdulillah 3 kali umroh gratis dari itu caranya. Mudah-mudahan bisa umroh lagi nanti kan ya, jadi bisa kembali ke tanah suci, jangan dibawa pulang, jangan lagi berat. Mendingan kita beli hadiah, misal buat keluarga, buat ada itu lagi kan, beli pakaian. Dan ihram pun di sini juga banyak kan, pakaian ihram banyak. Kata buat oleh-oleh, jangan, kita berikan hadiah kepada orang-orang yang butuh, dan itu manfaatnya luar biasa ya.
Itu diantaranya amalannya. Kemudian dasar hukumnya saya surah As-Saffat ya, ayat 99 sampai 110, Al-Kautsar surah ayat yang kedua punya Al-Kautsar, Al-Hajj surah Al-Hajj ayat 36 ya. Kemudian perintah Rasulullah untuk menyembelih hewan kurban. Rasulullah pernah menyembelih sapi dan pernah menyembelih kambing, domba. Tapi riwayat yang lebih sering itu domba daripada sapi. Sapi juga pernah gitu. Nanti penjelasan ya. Kemudian hukum kurban. Aduh, udah habis ya. Nah, hukum kurban itu ulama berbeda pendapat. Pertama, wajib ain. Ini Abu Hanifah dan murid-muridnya. Yang kedua, sunnah muakkad. Ini jumhur ulama. Arti sunnah yang sangat dikuatkan. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang ketiga, fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya ini sebagian pengikut Imam Syafi'i. Yaitu kalau sebagian keluarga, RT atau kelurahan nggak ada yang kurban, dosa semua itu karena fardu kifayah. Nah, sekarang karena udah waktu suruk, ya apa yang utama? Ini ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i, saya jelasin, kambing lebih utama atau domba daripada sapi. Karena apa? Karena segi kualitas. Kambing 1 orang, sapi 7 orang. Makanya 1 orang ini lebih utama. Kalau abdulnya. Tapi Nabi pernah menyembelih kambing dan juga pernah menyembelih sapi. Ya, kemudian mazhab Hanafi atau Abu Hanifah itu lebih utama sapi. Kenapa? Lebih manfaatnya kepada orang banyak. Ya, lebih banyak kepada manfaat jadi Hanafi ini, Abu Hanifah ini melihat apa ya? Kemanfaatan untuk orang umum. Kalau kambing biasanya orang-orang tertentu hanya dikit saja. Kalau sapi itu bisa orang, katanya darah tinggi itu nggak boleh katanya. Padahal enggak, kata Dodul Albar tuh nggak ada kaitannya kambing dengan darah tinggi ya. Darah tinggi itu penyakit karena stres ya biasanya. Wallah alam dah. Nah, ini pendapat. Jadi ulama tuh berselisih pendapat. Yang abdul itu apa? Kambing atau sapi? Jadi ada 2 pendapat. Mazhab Syafi'i kambing, mazhab Abu Hanifah atau Hanafi adalah sapi karena manfaatnya lebih bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Wallah alam bishawab. Sebelum ditutup dengan doa dan musyawarah, silakan ada pertanyaan.